Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Nur Aziza dengan NIM 22252200009, Siti Nur Halimah dengan NIM 22252200059, dan Tania Paramita dengan NIM 22252220063. Di sini kami ingin melakukan presentasi terkait penerapan bilangan kompleks pada kehidupan nyata untuk pemenuhan proyek UAS dari mata kuliah analisis kompleks dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Syamsuri SSI MSI. Di sini kita mengambil terkait penerapan bilangan kompleks dalam analisis rangkaian AC atau alternating current. Sebelum itu, kita akan mempelajari terlebih dahulu terkait bilangan real, bilangan imajiner, dan bilangan kompleks. Nah, untuk bilangan real itu sendiri adalah bilangan yang mencakup semua bilangan rasional dan irasional yang dapat direpresentasikan pada garis bilangan. Bilangan real mencakup bilangan bulat, bilangan pecahan, serta bilangan desimal yang tidak berulang atau tidak berakhir. Contohnya, bilangan rasional itu bisa 18, negatif 59, dan 2/39. Nah, kalau untuk irasional contohnya pi, akar 2. Selanjutnya, yaitu bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner ini merupakan bilangan yang menghasilkan nilai negatif ketika dikuadratkan. Dengan kata lain, bilangan imajiner didefinisikan sebagai akar kuadrat dari bilangan negatif yang tidak memiliki nilai pasti. Biasanya, bilangan imajiner ditulis sebagai I. Nah, ini itu sama dengan akar negatif 1. Oke, lanjut. Bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah representasi sederhana dari penjumlahan dua bilangan, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Dapat ditulis dalam bentuk di mana A merupakan bilangan real dan IB merupakan bilangan imajiner. Selain itu, A, B termasuk bilangan real dan imajiner. Bilangan kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk polar dan eksponen. Nah, untuk bentuk polarnya itu sendiri itu A plus IB sama dengan R cos theta ditambah IR sin theta. Nah, untuk bentuk eksponennya yaitu A plus IB itu sama dengan R E pangkat I kali theta. Nah, di samping kiri ini merupakan ilustrasi bilangan kompleks pada bidang kompleks. Oke, selanjutnya arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik ini adalah arus yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus searah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Bentuk gelombang dari arus ini biasanya berbentuk gelombang sinusoida, sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Nah, untuk mencari tegangan pada arus bolak-balik itu dapat menggunakan rumus Vt sama dengan V maksimum sin omega T. Dengan V maksimumnya yaitu tegangan maksimum, omeganya merupakan frekuensi sudut, dan T-nya merupakan waktu yang terus berubah. Nah, untuk mencari VRMS dari tegangan sinusoidal ini dapat menggunakan rumus VRMS sama dengan akar 1/T integral V maksimum sin omega T ditambah si kuadrat dt. Nah, ini akan sama dengan V maksimum per akar 2. Baik, untuk selanjutnya itu ada fasor atau fase vektor. Fasor ini adalah bilangan kompleks yang digunakan dalam bidang teknik yang merepresentasikan fungsi sinusoidal yang amplitudo atau besarnya, frekuensi, dan fase invarian terhadap waktu. Manfaat dari fasor ini itu digunakan untuk menyederhanakan analisis matematis sistem LTI. Fasor ini juga digunakan untuk menganalisis arus dari sinusoidal. Nah, para ahli juga biasanya menjabarkan fasor ini menggunakan persamaan diferensial yang kemudian bisa diubah menjadi persamaan aljabar menjadi rumus berikut, yaitu V sama dengan V max cos omega T ditambah Pi.
Kemudian untuk I di sini ada rumus I max cos omega T ditambah theta. Nah, di sini menjadi V sama dengan R I max. Kemudian untuk I-nya di sini menjadi R dikali I max dikali E pangkat I omega T ditambah theta. Oke, next. Kemudian untuk selanjutnya, di sini ada resistor. Resistor adalah komponen elektronik dasar yang berfungsi untuk menghambat atau mengatur arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronik. Ciri utama dari resistor ini adalah resistansi dan kapasitas daya listriknya. Selain itu, resistor ini juga memiliki karakteristik lain seperti koefisien suhu, derau listrik, dan induktansi. Untuk ilustrasi dari resistor ini bisa dilihat pada gambar di atas. Kemudian, untuk rumus mencari tegangan dari resistor ini, kita bisa mencari dengan rumus PR sama dengan Vmax sin omega T. Sedangkan untuk rumus arus yang mengalir melalui resistor, kita dapat mencari dengan rumus IR sama dengan VR dibagi R sama dengan Vm dibagi R sin omega T. Atau bisa juga kita tulis I maksimum sin omega T. Untuk rangkaian resistor bisa kita lihat ilustrasi di atas, yaitu rangkaian resistor pada arus bolak-balik. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya itu ada kapasitor. Jadi kapasitor ini merupakan perangkat elektronika yang berbentuk tabung yang menciptakan medan listrik serta berfungsi untuk menyimpan muatan energi listrik dan merupakan penggerak utama dari kompresor. Kemampuannya ini untuk menyimpan muatan listrik atau disebut juga dengan kapasitas. Untuk ilustrasi dari kapasitor ini bisa teman-teman lihat di gambar atas. Kemudian untuk mengetahui kapasitas ini dari suatu kapasitor itu kita bisa mencari dengan rumus C sama dengan epsilon A dibagi D, di mana epsilon di sini adalah permivitas bahan penyekat. Kemudian untuk A di sini adalah luas penampang dari keping, dan untuk D di sini adalah diameter atau jarak antar keping. Sedangkan untuk rumus arus kapasitor, kita bisa mencari dengan rumus IC sama dengan C dV per dt. Kemudian untuk dalam fasornya, kita bisa mencari dengan rumus I sama dengan omega C kali V. Dengan V-nya di sini sama dengan Vmax dikali sin omega T. Di bawah ini adalah ilustrasi untuk arus bolak-balik pada kapasitor. Baik, untuk berikutnya itu ada indikator, di mana indikator merupakan perangkat listrik yang berbentuk kumparan silinder dari lilitan kawat dan berfungsi dalam proses penyimpanan energi dengan bentuk medan magnet. Untuk gambar dari induktor ini bisa dilihat pada gambar di atas. Sedangkan untuk kita menghitung tegangan pada induktor kita dapat menghitung dengan rumus VL sama dengan L dI per dt. Kalau dalam fasornya, kita dapat menghitung dengan rumus V sama dengan omega L dikali I. Kemudian untuk rumus arus induktor, di sini kita bisa menulis dengan rumus DI sama dengan V dibagi L, kemudian dikali dengan T. Sedangkan untuk arus dalam fasornya, di sini kita bisa menulis dengan rumus I sama dengan Vm per omega dikali L. Dengan V di sini sama seperti sebelumnya, yaitu V dikali max, V max dikali sin omega T. Oke, next. Ya, selanjutnya yaitu ada hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini berkaitan dengan pembahasan alternating current karena memberikan aturan dasar untuk analisis arus dan tegangan pada rangkaian arus listrik. Nah, hukum Kirchhoff ini ada dua. Hukum pertama Kirchhoff yang berbunyi jumlah kuat arus yang masuk pada titik cabang sama dengan kuat arus yang keluar pada titik tersebut. Nah, ilustrasinya ada pada gambar. Kemudian besar kuat arus total yang melewati titik pada ilustrasi
Secara matematis itu dapat dinyatakan dengan sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar. Kemudian hukum yang kedua Kirchhoff itu berbunyi jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan nol. Ilustrasinya ada pada gambar. Total tegangan pada rangkaian pada ilustrasi di atas itu secara matematis dinyatakan dengan sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan nol. Dengan sigma epsilon adalah jumlah aljabar gerak gaya listrik, kemudian sigma IR adalah jumlah penurunan tegangan, dan I kuat arus, dan R adalah hambatan. Selanjutnya ada pembahasan. Nah, misalkan terdapat suatu rangkaian arus bolak-balik pada ilustrasi di bawah. Nah, kemudian berdasarkan hukum 1 Kirchhoff diperoleh arus C sama dengan arus L sama dengan arus R sama dengan arus. Kemudian berdasarkan hukum 2 Kirchhoff diperoleh Vs ditambah Vl ditambah Vr ditambah Vc sama dengan 0. Dengan Vs sama dengan Vmax cos omega T ditambah theta. Vl sama dengan LDI per dt, Vr sama dengan IR, dan Vc sama dengan C integral I dt. Jika disubstitusikan komponen V pada persamaan hukum 2 Kirchhoff diperoleh V max cos dikali omega T ditambah theta ditambah LDI per dt ditambah IR ditambah C integral I dt sama dengan 0. Kemudian diturunkan pada turunan pertamanya diperoleh D kuadrat I per dt kuadrat ditambah RDI per LDT ditambah C per L dikali I sama dengan V max sin omega T ditambah theta. Nah, persamaan di atas itu membentuk persamaan diferensial orde 2. Jika dikerjakan dengan metode biasa akan merepotkan. Oleh karena itu, pengerjaan persamaan di atas akan rumit. Kemudian digunakan metode fasor untuk memudahkan pengerjaannya. Diperoleh Vs ditambah Vl ditambah Vr ditambah Vc sama dengan 0. Dengan Vl sama dengan omega L dikali I, dengan VR sama dengan IR, dan VC sama dengan I per I omega C. Nah, jika disubstitusikan V komponen tegangan dalam bentuk fasor, diperoleh Vs ditambah omega L dikali I, ditambah IR, ditambah I per I omega C sama dengan 0. Kemudian Vs ditambah omega L dikali I, ditambah IR dikurangi I omega C per omega kuadrat dikali C kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan di atas sudah menjadi bentuk fasor dan dapat dianalisis secara aljabar, sehingga dapat memudahkan langkah pengerjaan berikutnya. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan pertama itu bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan kompleks disajikan dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Kemudian rangkaian arus bolak-balik adalah rangkaian listrik yang meliputi resistor dinotasikan dengan R, kapasitor dinotasikan dengan C, dan induktor dinotasikan dengan L. Selanjutnya, bidang elektronika rangkaian arus bolak-balik menjadi salah satu penerapan bilangan kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan kompleks dalam bidang elektronika rangkaian arus bolak-balik digunakan dalam penyederhanaan perhitungan, yaitu persamaan diferensial orde 2 menjadi operasi aljabar. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Siti Nurhalimah. Mungkin itu saja dari kami, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.